Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita ada di playlist belajar desain pattern dengan Kotlin. Kenapa saya membuat playlist ini? Ya karena desain pattern ini bagian dari basic dari pemrograman yang mungkin perlu teman-teman pahami gitu ya. Sebelum melangkah lebih jauh yang lebih spesifik gitu ya, misal Android gitu. Teman-teman perlu paham dulu desain pattern ini apa aja dan bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana manfaatnya, pros cons-nya, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas pada playlist ini, dan ini adalah episode pertama. Episode pertama ini adalah Introduction to Design Pattern. Jadi, sebelum kita belajar lebih jauh, sebelum kita belajar menerapkannya, kita alangkah baiknya untuk mengenal apa itu desain pattern ya. Nah, jadi desain pattern ini ya adalah solusi tipikal ya, atau solusi yang sudah sering dipakai untuk beberapa problem yang sering muncul di software design gitu ya. Program ini kan, maksudnya bidang pemrograman ini kan sudah ditemukan sejak lama sekali mungkin ya. Sejak tahun 90-an. Bukan 90-an, maksudnya abad ke-20 gitu ya. Sudah ada pemrograman. Dari situ pasti sudah banyak problem-problem yang bermunculan. Dan eh, rata-rata problem yang kita alami pastinya sudah pernah diatasi oleh orang-orang sebelum kita gitu. Nah, orang-orang sebelum kita itu sudah menemukan beberapa solusi. Di antaranya pattern ini. Nah, daripada kita membuat solusi baru gitu, mending kita pakai solusi yang sudah ada gitu. Jadi dia itu layaknya sebuah pre-made blueprints yang bisa kita customize untuk memecahkan atau mengatasi suatu problem di kode kita gitu. Dia nggak spesifik uh, suatu kode gitu ya. Dia hanya sebuah konsep general yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, karena dia bukan spesifik kode melainkan konsep, nah implementasinya tergantung kita gitu. Tergantung kita menerapkannya ke kode atau ke problem yang ada di program kita. Jadi nggak kaku ya. Dia itu berupa konsep. Nah, kemudian pattern ini sering salah juga atau sering dibingungkan dengan istilah algoritma gitu. Keduanya kan sama-sama merupakan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sebenarnya apa bedanya sama algoritma? Kalau algoritma itu dia mendefine clear set of actions that can achieve some goal. Jadi dia itu menyediakan langkah-langkahnya gitu ya, urutan aksinya sehingga tujuannya itu kita bisa capai. Sementara kalau pattern itu dia lebih high level ya. Dia lebih ke deskripsi dari sebuah solusi ya. Mungkin kalau analoginya itu algoritma itu layaknya resep gitu ya. Resep kan ada bahan-bahannya, kemudian ada tahapan-tahapan pembuatannya. Nah, itu kita tinggal ikutin aja, kita dapat masakan atau makanan dari resep tersebut. Nah, sementara kalau di pattern, dia itu layaknya blueprint gitu ya. Jadi, dia berupa desain yang high level, ada deskripsinya, nah implementasinya tergantung kita gitu. Kita misalnya mau buat apa dulu, buat B dulu gitu ya. Nah, kalau resep kan ada urutannya gitu. Kalau pattern lebih ke high level ya, lebih ke layaknya blueprint lah. Nah, kemudian sejarahnya bagaimana sih? Di awal saya sudah bilang bahwa pattern ini adalah solusi yang sudah ditemukan dan sudah dipakai berulang-ulang oleh orang-orang sebelum kita gitu ya. When a solution gets repeated over and over in various project, someone, jadi ketika solusinya sudah diulang-ulang di berbagai macam project, pada akhirnya ada seseorang yang menamakan solusi tersebut gitu dan menjelaskannya secara detail. Nah, jadi ya pattern ini bukan suatu yang ditemukan layaknya lampu gitu oleh Thomas Alva Edison atau dan lain-lain lah. Jadi ini lebih ke apa ya? Dari sebuah iterasi gitu. Iterasi solusi yang dilakukan secara menerus-menerus. Kemudian ada seseorang yang pada akhirnya ngasih nama dan dia menjelaskan secara detail solusinya. Nah, kenapa kita perlu menggunakan pattern? Yang pertama, why reinventing the wheel if someone already has found the solution?
Ya, karena udah ada orang yang nemuin solusi, yang ngapain kita buat solusi baru gitu. Ini layaknya ilustrasi di bawah ya. Eh, Roda itu kan sudah ada gitu ya. Tapi kita jangan jadi orang yang menarik roda kotak ini gitu ya. Kita ditawarin roda yang bundar, tapi dia menolak karena terlalu sibuk gitu. Jadi solusi dia salah, pakai kotak. Nah ini ya istilahnya wire inventing the wheel gitu. Mending kita pakai solusi yang udah ada. Kemudian design pattern are toolkit of try and test solution to common problems in software design. Jadi ya pattern ini karena sudah dilakukan berulang-ulang, dia sudah dicoba dan dites berkali-kali terhadap problem-problem yang umum di software design gitu. Jadi sudah teruji gitu ya. Kemudian design pattern define a common language that you and your teams can use to communicate more efficiently. Nah, design pattern ini juga bisa berlaku sebagai bahasa mungkin ya. Karena kita sebagai software developer atau programmer bekerjanya tidak sendirian. Nah, kalau ada suatu pattern yang sudah punya nama gitu ya, kita jadi lebih mudah kan gitu untuk mengkomunikasikan hal yang kita inginkan ke partner kita gitu. Misalnya ada adapter pattern gitu ya, kita tinggal sebut aja adapter pattern sehingga rekan kita bisa mengerti. Coba kalau nggak ada namanya gitu, kita perlu menjelaskan adapter pattern itu seperti apa. Nah, jadi ini adalah alasan kenapa kita perlu menggunakan pattern. Kemudian desain pattern ini ada 3 klasifikasi atau 3 jenisnya ya, 3 jenis utama yang bisa yang merupakan klasifikasi dari maksud dan tujuannya gitu ya. Jadi ada 3 yang utama, yaitu creational design pattern, kemudian structural design pattern, dan behavioral pattern. Di luar 3 ini sebenarnya ada istilah lain. Yang pertama adalah idiom dan arsitektural. Idiom ini dia lebih spesifik ke programming language tertentu. Misalnya di Java gitu ya, dalam kita membuat suatu kelas ada idiomatiknya gitu ya. Gaya Java seperti ini, atau misal gaya Golang seperti ini, gaya C++ seperti ini. Nah, itu lebih spesifik ke bahasa pemrogramannya. Itu namanya idiom atau biasa disebut idiomatik. Kemudian ada arsitektural. Nah, pattern ini dia lebih high level. Rata-rata biasanya untuk mendefinisikan suatu aplikasi gitu ya. Contohnya ya MVVM atau MVP, MVC, MVI, dan lain-lain. Itu lebih high level gitu ya. Yang pertama adalah creational design pattern. Dia ini menyediakan mekanisme pembuatan suatu objek gitu ya, yang bisa meningkatkan fleksibilitas dan penggunaan kembali suatu kode gitu. Dia bisa mengurangi dependensi dan kita bisa mengontrol bagaimana interaksi dengan kelas kita, so we wouldn't deal with the complex construction. Ya tujuannya ini lebih ke creational design, ya lebih ke creation object gitu. Karena di OO ya, di object oriented ada yang namanya objek, dan objek itu dibuat gitu ya. Nah, daripada kita, pokoknya banyak problem yang terjadi kalau kita hanya membuat objeknya sesuai dengan bahasa pemrograman tertentu. Misal kita hanya buat objek mentah-mentah langsung, Java misalnya new, nama kelasnya tanda kurung gitu ya. Nah, ada cara lain gitu ya, supaya bisa lebih fleksibel, lebih mudah digunakan kembali, kemudian kita bisa menghindari complex construction ya. Di antaranya ada factory method pattern, ada abstract factory pattern, ada builder, prototype, dan singleton. Kemudian selanjutnya ada structural design pattern. Nah, dia ini menghimpun objek dan kelas menjadi sebuah struktur besar, tapi tetap fleksibel dan efisien gitu ya. Sederhananya dia mensimplify sebuah structure dengan mengidentifikasi hubungan antara objek dan kelas-kelas yang terstruktur itu gitu. Focus on how the class inherit from each other and how
they are composed from other class. Jadi structural design pattern ini dia fokus ke pewarisan suatu kelas satu sama lain, dan bagaimana dia dikompos gitu ya ke dalam suatu kelas lain. Very essential for enhancing readability and maintainability of code. Jadi tujuannya supaya lebih readable dan lebih mudah di-maintain gitu. Dia juga mengurangi interface between interdependent things. Nah, ada 7 kayaknya. Pokoknya ini ada adapter, ada bridge pattern, composite pattern, decorator pattern, facade, flyweight, dan proxy. Kita akan pelajari di video selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada behavioral design pattern. Nah, dia ini menangani komunikasi antar objeknya gitu ya. Dia menangani tanggung jawab dari komunikasi antar objeknya gitu ya. The interaction between the objects should be in such a way that they can easily talk to each other and still should be loosely coupled. Jadi dia ini memastikan bahwa objek somehow bisa berkomunikasi satu sama lain, tapi dia itu tetap loosely coupled. Jadi dia itu nggak terikat erat. Nah, jadi dia itu tetap loosely coupled gitu, meskipun dia berkomunikasi gitu. Jadi responsible for how one class communicate with other. Ya, jadi ibaratnya kita berinteraksi dengan orang asing gitu ya. Kita nggak boleh terlalu terikat erat gitu ya, karena ya bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Kita berusaha untuk loosely coupled. Ini ada banyak sekali, ada 11. Yang pertama chain of responsibility, comment pattern, interpreter pattern, iterator, mediator, memento, observer, state, strategy, template method, visitor pattern. Kita akan pelajari cara mengimplementasikannya, bagaimana strukturnya, bagaimana kapan atau kenapa kita perlu menggunakan pattern tersebut di video-video selanjutnya. So, demikian untuk pengenalan ya dari desain pattern ini. Semoga teman-teman antusias untuk mengikuti playlist desain pattern. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.